Halo, selamat datang di video pembelajaran tentang struktur jembatan. Pada video pembelajaran ini, terdiri dari beberapa pertemuan. Nah, pada pertemuan pertama ini, akan dibahas mengenai pengertian jembatan dan jenis-jenis jembatan. Jembatan merupakan suatu bangunan penghubung yang menghubungkan dua atau lebih daerah atau lokasi yang dipisahkan oleh sungai, jurang, jalan raya, jalan kereta api, atau bahkan selat, di mana jembatan menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lain. Perancangan jembatan bervariasi tergantung pada fungsi, kondisi lingkungannya, material yang digunakan, maupun dana yang tersedia untuk membangunnya. Suatu perencanaan jembatan yang baik harus memenuhi beberapa aspek, yaitu aspek fungsi, aspek estetika, dan aspek ekonomi. Aspek fungsi suatu jembatan antara lain sebagai penghubung dari dua lokasi atau lebih yang terhalang oleh sungai, jalan raya, jalan kereta api, lembah, atau selat. Yang kedua yaitu cukup mampu atau kuat menahan berat sendiri konstruksi jembatan, serta beban hidup atau beban kendaraan, beban angin, beban gempa, tekanan air pada pilar, dan abutmen jembatan. Dan yang ketiga yaitu perubahan bentuk atau lendutan masih dalam toleransi yang diizinkan. Aspek yang kedua yaitu aspek estetika. Merupakan keindahan konstruksi bangunan jembatan itu sendiri serta keserasian konstruksi jembatan yang dibangun dengan bangunan-bangunan di sekitarnya. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Di dalam membangun suatu jembatan, aspek ekonomi harus ditinjau dan diperhitungkan dengan cermat, apalagi jika dana untuk membangun tersebut adalah dana pinjaman, sehingga harus diperhatikan layak atau tidak jembatan tersebut. Jenis-jenis jembatan. Berdasarkan material yang dipergunakan untuk membuat jembatan dapat dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada jembatan pasangan batu. Jembatan pasangan batu dan bata merupakan jembatan yang konstruksi utamanya terbuat dari batu dan bata. Karena pasangan batu relatif berat dan tidak tahan terhadap tarikan, maka untuk mengurangi momen dan tegangan tarik, jembatan ini banyak dibuat dengan konstruksi pelengkung atau busur. Namun, seiring perkembangan zaman, jembatan ini sudah tidak digunakan lagi. Sebagai contoh, ini ada jembatan Goodskal Viaduct. Jembatan ini berada di Jerman. Jembatan ini merupakan jembatan batu bata terbesar di dunia yang berdiri pada tahun 1851. Jembatan ini masih dalam kondisi aslinya dan berfungsi sebagai jembatan rel kereta api. Yang kedua yaitu jembatan kayu. Jembatan kayu merupakan jembatan yang berbahan kayu. Jembatan ini biasanya mempunyai panjang relatif pendek dengan beban yang diterima relatif ringan. Meskipun terlihat sederhana, proses pembuatan struktur jembatan kayu harus memperhatikan dan mempertimbangkan ilmu gaya mekanika agar jembatan yang dibuat menjadi lebih kokoh. Seperti pada gambar, jembatan terbuat dari kayu, baik itu gelagar lantai kendaraan dan tiang penyangga jembatan. Nah, kayu ini sebagai bahan untuk membuat jembatan mempunyai beberapa keuntungan, baik itu langsung maupun tidak langsung. Kelebihannya yaitu antara lain yang pertama relatif ringan, sehingga biaya transportasi dan konstruksi relatif murah dan dapat dikerjakan dengan peralatan yang sederhana. Kemudian, selanjutnya ada tahan korosi. Dan yang terakhir adalah kayu ini mempunyai nilai estetik yang tinggi.
Kemudian yang ketiga yaitu jembatan baja. Jembatan ini umumnya digunakan untuk jembatan dengan bentang yang panjang dengan beban yang diterima cukup besar. Seperti halnya beton prategang, penggunaan jembatan baja banyak digunakan dan bentuknya lebih bervariasi. Karena dengan jembatan baja, untuk bentang yang panjang, biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih sedikit. Nah, jembatan baja ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain relatif ringan, hemat waktu pengerjaan juga. Nah, terdapat juga kekurangan dari jembatan baja ini. Yang pertama yaitu tentunya mudah kena korosi, bentuk yang sesuai pasaran. Hal ini dikarenakan batang-batang berbentuk profil-profil yang telah baku di pasaran. Dan yang terakhir yaitu tidak tahan terhadap suhu yang tinggi. Jembatan baja ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu jembatan balok baja. Jembatan ini biasanya terletak di antara dua tumpuan dan lantai kendaraan langsung berada di atas gelagar memanjang. Biasanya digunakan untuk bentang kecil yaitu 15-36 meter. Selanjutnya ada jembatan baja dinding penuh, di mana biasanya digunakan pada bentang antara 24-45 meter. Selanjutnya ada jembatan rangka sederhana. Jembatan rangka baja sederhana ini masuk ke dalam kategori menengah, yaitu dengan bentang 45-180 meter. Kemudian ada jembatan rangka menerus, di mana jembatan ini biasanya digunakan pada bentang 45-180 meter. Selanjutnya ada jembatan cantilever, di mana jembatan ini biasanya digunakan pada bentang 75-540 meter. Kemudian ada jembatan lengkung. Jembatan ini biasa digunakan pada bentang 30-540 meter. Selanjutnya ada jembatan gantung. Nah, jembatan gantung ini biasa digunakan pada bentang 120-3000 meter. Nah, masuk jenis jembatan yang keempat, yaitu ada jembatan beton. Nah, adanya beton prategang ini memungkinkan bentang jembatan yang panjang dapat dibuat dengan mudah. Tentunya jembatan beton ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelebihan dari jembatan beton ini antara lain, yang pertama mudah dibentuk sesuai dengan keinginan desainer, sehingga lebih mempunyai nilai estetik bila dibandingkan dengan baja. Dan yang kedua yaitu tahan suhu tinggi dan cuaca, sehingga perawatannya sangat ringan. Kemudian kekurangan dari jembatan beton, yang pertama yaitu berat struktur atau berat sendiri yang besar, sehingga konstruksinya sangat berat. Yang kedua yaitu waktu pengerjaan yang lebih lama, karena harus membuat deckisting lebih dulu, dan untuk membongkar cetakan perlu umur yang cukup dari betonnya. Yang kelima yaitu ada jembatan komposit. Jembatan komposit merupakan jembatan yang mengkombinasikan dua material atau lebih dengan sifat bahan yang berbeda dan bentuk satu kesatuan, sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Jembatan komposit yang umum digunakan adalah kombinasi antara bahan konstruksi baja dengan beton bertulang. Jembatan komposit terdiri dari kombinasi baja sebagai dek atau gelagar dan beton bertulang sebagai pelat lantai jembatan. Jembatan komposit ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada multi-girder bridge. Jembatan dengan multi-girder deck menggunakan beberapa baja girder memanjang yang ukuran dan jenisnya sama dan disusun dengan jarak yang sama sepanjang lebar jembatan.
Ada beberapa komponen atau bagian dari jembatan multi girder ini. Yang pertama ada girder utama, kemudian ada support bracing. Fungsi dari support bracing ini adalah untuk stabilitas jembatan dan alat transfer beban horizontal. Kemudian yang ketiga ada intermediate bracing. Nah, fungsi dari intermediate bracing ini yaitu untuk menjaga girder supaya tidak menekuk atau memuntir akibat dari beban yang dipikul oleh baja girder. Selanjutnya ada plain bracing, di mana fungsi dari plain bracing ini adalah untuk meningkatkan seluruh kekakuan torsional jembatan sehingga dapat mengurangi permasalahan ketidakstabilan aerodinamis. Kemudian ada crosshead girder. Jenis yang kedua yaitu ada ladder deck bridge. Ladder deck bridge ini adalah modifikasi dari multi girder bridge, yaitu dengan hanya menggunakan dua buah girder utama dengan cross girder sebagai kekuatan. Ladder deck bridge ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada girder utama, kemudian cross girder, dan ada juga cantilever girder. Kemudian jembatan komposit ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya antara lain yang pertama, kekuatan lebih seragam pada berbagai arah. Kemudian, dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan meningkatkan kekerasan material. Kemudian yang ketiga, hemat biaya, dikarenakan luas baja yang digunakan lebih sedikit. Dan yang keempat, memiliki bobot yang ringan, serta tahan terhadap korosi. Nah, kekurangan dari jembatan komposit ini, yang pertama, konstruksinya memerlukan spesialis, dan yang kedua, aerodinamis struktur tidak stabil, sehingga memerlukan beberapa perkuatan, seperti contohnya tadi adalah diafragma. Berdasarkan fungsinya, atau lalu lintas yang lewat di atasnya, jembatan dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada jembatan penyeberangan. Kemudian yang kedua ada jembatan jalan raya, di mana beban hidup yang melewati jembatan ini berupa kendaraan. Yang ketiga ada jembatan kereta api. Yang keempat ada jembatan air. Jembatan ini disebut juga sebagai talang, karena lalu lintas yang lewat di atasnya berupa air. Jadi, jembatan ini berfungsi untuk melewatkan air dari satu lokasi ke lokasi yang lain yang dipisahkan oleh jalan raya atau jalan kereta api atau bahkan sungai. Berdasarkan strukturnya, jembatan dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada jembatan pelat, terdiri dari pelat yang berfungsi sebagai lantai jembatan yang bertumpu pada tembok pangkal jembatan, atau biasa disebut dengan abutmen. Beban hidup langsung dipikul oleh plat jembatan dan diteruskan ke fondasi jembatan yang berupa tembok pangkal jembatan atau abutmen, dan kemudian beban diteruskan ke tanah. Bila tanah di bawah abutmen cukup kuat, maka abutmen dapat langsung dipikul oleh tanah. Akan tetapi, bila tanah di bawah abutmen tidak cukup kuat, abutmen dapat dipikul oleh fondasi sumuran atau fondasi tiang. Yang kedua ada jembatan gelagar atau balok. Jembatan ini merupakan suatu struktur perpaduan antara pelat yang berfungsi menerima beban langsung dari kendaraan dan balok sebagai pendukung atau pemikul pelat lantai jembatan. Beban dari kendaraan diterima langsung oleh pelat lantai jembatan dan kemudian ditransfer balok jembatan. Beban pada balok jembatan diteruskan ke abutmen atau pilar jembatan dan diteruskan ke tanah sebagai pemikul jembatan.
Yang ketiga yaitu jembatan portal atau frame. Jembatan portal adalah jembatan di mana struktur bagian bawah sampai struktur bagian atasnya terhubung secara menerus dan kaku. Jembatan portal memang memiliki keuntungan yang sangat menguntungkan, yaitu struktur yang kaku, namun desain dan konstruksinya juga sulit dan membutuhkan pengerjaan dan perhitungan yang detail. Kemudian ada jembatan busur. Jembatan busur adalah struktur setengah lingkaran dengan abutmen di kedua sisinya. Desain busur secara alami akan mengalihkan beban yang diterima lantai kendaraan jembatan menuju ke abutmen yang menjaga kedua sisi jembatan agar tidak bergerak ke samping. Jembatan busur ini memiliki beberapa tipe. Yang pertama ada deck arch, kemudian ada through arch, kemudian ada juga a half through arch. Nah, jenis selanjutnya yaitu ada jembatan rangka. Kira-kira seperti ini adalah contohnya. Kemudian ada juga jembatan gantung. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.